Halo semuanya, selamat datang di Cermati Cerita cerita Matematika. matematika bersama aku Adi dan partner aku kali ini. Aku Rachel. Pada kesempatan kali ini kita akan menemani kalian di Cermati episode ke pertama. Nah, di Cermati episode pertama ini kita bakal mengangkat tema yaitu gimana sih caranya nyimbangin antara organisasi dan juga akademis. Nah, Dit, menurut kamu tema ini tuh relate banget gak sih sama kita warga Departemen Matematika? Betul banget sih, apalagi sekarang ini kan kita lagi sibuk-sibuknya akademis, tapi kita juga udah mulai sibuk juga organisasi gitu, Syah. Nah, makanya di Cermati episode kali ini kita bakal mengulas lebih jauh gimana biar organisasi sama akademis kita itu tetap seimbang. Wah, pastinya keren banget nih Syah episode kali ini. Nah, yang bikin paling seru tuh, kita kali ini nggak bakal berdua doang. Pastinya kita bakal kehadiran speaker yang keren banget, yang pastinya udah hadir bersama kita nih kali ini. Pasti teman-teman udah tahu nggak sih? Karena udah di-share juga di Bener Instagram banget. kita. Iya. Nah, kayaknya udah pada nggak sabar nggak sih mau tahu speakernya siapa? Tapi sebelum kalian ketemu speakernya, kita bakal kenalin dulu nih sebenarnya speaker kita ini siapa. Nah, speaker kita itu adalah Kayaknya, Kayuna. nah, buat teman-teman yang belum tahu, Kayun ini berpengalaman sebagai teacher di college, serta data profesional service intern di IKRA dan banyak program lainnya. Selain pernah intern dan juga kerja, Kayuna ini sering ikut volunteering experience, seperti salah satunya adalah di Gerakan UI Mengajar, dan juga pernah jadi guru di MIPA Green Village. Kemudian masih banyak mentor-mentor lainnya. Nah, pengalaman-pengalaman Kayuna tadi juga didukung dengan hobi Kayuna nih. Ada menulis, fotografi, juga desain visual. Nah, untuk hobi Kayuna yang desain visual ini, kita semua pasti pernah tahu sih, kita pernah pakai filter Instagramnya Kayuna. Ya kan, Dit? Betul banget, apalagi kalau aku lihat Instagram Kayuna tuh udah bisa di-swipe up gitu kan sih, Syah? Iya, keren banget emang ya, alumni Matek FMIPA UI ini. Dan Kayuna Inti juga masih banyak achievement lainnya. Salah satunya adalah jadi FMIPA UI Most Outstanding Freshman on Social and Environment. Kemudian Kayuna juga menang storytelling dan juga pernah ikut summer school. Nah, gitu sih tentang Kayuna. Mungkin daripada nggak sabar, kita langsung panggil aja kali ya Kayunanya. Nah, mungkin kita hitung boleh kali ya, Syah? Boleh, boleh, boleh. Satu, dua, tiga. Halo Hai Kayuna. Kayuna. Halo semuanya, senang banget ketemu sama kalian. Halo Rahel, halo Adit. Halo Halo Kak. Kak. Apa kabar nih Kayuna? Alhamdulillah baik. Gimana kalian kabarnya? Kita Alhamdulillah, baik juga banget, sih. apalagi Baik banget. ketemu sama Kayuna hari ini. Senang banget pastinya. Bisa aja, oke. Oke, mungkin Syah, untuk mengawali obrolan kita kali ini nih, pengen flashback dulu nih ke waktu Kayuna masih kuliah di Departemen Matematika FMIPA UI. Nah, Kayuna waktu kuliah itu ikut organisasi apa aja sih? Oke, aku waktu kuliah dulu sempat ikut organisasi di HMD, jadi eksponen. Terus juga ikut di BEM UI. Tahun pertama aku jadi staff media kreatif kayak bagian mennya HMD gitu, jadi di BEM UI. Terus pernah juga ikut logika, ikut mata, ikut kegiatan kayak forsil. Dan itu ikut pas tahun kedua atau ketiga aku lupa jadi POPDM. Dan pas tahun terakhir aku ikut di BEM UI lagi, aku balik jadi wakil kepala departemen sosial masyarakat gitu. Keren-keren Kak, banyak banget nih organisasinya yang Kakak ikutin. Nih, Iya. tapi nih Kak, sekarang nih kalau kita tahu banyak banget teman-teman tuh yang ngerasa males ikut organisasi. Atau mereka tuh ngerasa organisasi kayak oh nggak penting, malah bikin nilainya anjlok. Pokoknya bagi mereka tuh organisasi buang-buang waktu gitu Kak. Nah, kalau boleh tahu, Kayuna dulu ikut organisasi apa nih Kak motivasinya? Dulu aku organisasi emang sempet sih mikir, karena waktu di SMA dulu juga ada ngerasa kayaknya udah cukup deh organisasi, biar pas kuliah belajar aja deh yang bener gitu kan, biar membanggakan kedua orang tua nih cerita kayak gitu. Cuman dulu tuh aku mikir kita punya 4 tahun sama-sama kuliah sama kayak waktu yang lain, dan masuk UI itu bukan suatu kebetulan yang kayak sering terjadi gitu, kayak itu pasti ada alasan kenapa kamu yang masuk UI gitu. Nah dulu karena aku ngerasain aku masuk UI di sini, aku punya kesempatan 4 tahun di sini, aku harus maksimalin banget, aku harus bisa mengembangkan diri aku, terus aku juga harus bisa belajar banyak hal supaya pas aku masuk sama pas aku keluar ada bedanya gitu. Jadi aku berkembang dari segi skill dalam diri aku, nggak cuma dari ilmunya aja gitu. Jadi itu sih yang motivasi aku. Dan sama juga aku juga itu pas lagi bingung juga sih, aku juga ngerasa pengen explore kira-kira passion aku di mana ya.
Dan karena pas aku pengen tahu nih, makanya aku harus cari tahu, aku harus coba organisasi ini itu. Jadi aku dari coba-coba organisasi itu, aku tahu yang mana yang buat aku, yang mana juga yang aku suka. Pada akhirnya kayak gitu. Keren banget sih. Tapi kalau aku lihat nih kan, kakak ikut organisasi itu banyak banget kan. Mm-mm, Ada dari tadi ada HMD, ada BEM, ada logika ya. mm-mm. Kalau dari banyak organisasi itu, Kak Yuna nemuin nggak sih kendala terhadap akademis misalnya atau permasalahan lainnya? Oh iya, sempet sih ngerasa ngerasa kayak waktu belajarnya berkurang. Habis itu kayak kok teman-teman aku yang lewat organisasi waktu belajar lebih banyak, dan aku harus fokus sama ngerjain tugas organisasi juga, belajar juga gitu kan. Dan akhirnya aku mulai cara menghandle-nya itu ya aku dengan banyak-banyak mengenali sama diri aku sendiri. Gimana ya caranya aku tuh batasnya apa, batasnya organisasi aku yang aku bisa handle tuh segimana. Terus juga aku mulai manajemen waktu juga, aku bikin schedule, aku bikin kayak to do list yang mana harus aku selesaiin hari ini, yang mana aku bisa selesaiin besok, yang mana bisa aku tunda. Jadi lebih kenal sama diri sendiri sih, sama kalau misalnya ada tugas misalnya 2 minggu lagi aku bisa selesaiin kapan nih, harus selesaiin kapan, aku bisa ada UTS aku harus belajar dari kapan, dan itu emang butuh proses. Di tahun pertama itu pasti kesulitan banget, struggle banget buat cari tempo yang pas buat kita, cuma pas di tahun kedua ketiga itu kita udah mulai terbiasa kok. Berarti kayaknya nih kalau aku dengar-dengar, berarti yang jadi masalah itu emang waktu ya Kak, gimana caranya biar bisa ngatur waktu tadi? Betul. Itu Dir, Pengennya sih langsung kita perbaiki nggak sih sama kayak gitu. bener banget. Soalnya kalau aku ngerasain tuh, aku juga ngerasain susah banget gitu kak. Buat nyesuaiin kayak aku ada tugas dari organisasi, ada tugas dari akademis aku. Jadi ya lumayan bikin aku pusing juga sebenarnya. Walaupun kita sekarang ini kayak masih online, tapi rasanya bagi waktu susah gitu nggak sih Dir? Betul banget. Ya kerasa lebih cepat gitu nggak sih, tiba-tiba udah bangun pagi habis itu tiba-tiba udah malam lagi. Iya, jadi kayak nggak tahu Kak kadang tuh kapan waktu kuliah, kapan waktu istirahat gitu. Nah, oke nih. Jadi kayak sebelum kita lanjut nanya lagi, mendingan kita bacain dari Cermati Question Box karena udah ada temen-temen yang pengen juga nih nanya-nanya sama Kak Yuna. Nah, untuk pertanyaan pertama nih ya, ini lucu sih Kak. Ini pertanyaannya seru juga, tapi orangnya nggak mau disebut namanya. Jadi dia nanya Kak, gimana perasaannya pas filter Instagram yang Kak Yuna bikin itu dipakai sama Jerome Pauline Kak? Lucu banget sih pertanyaannya. Dulu aku jujur nggak jujur aku nggak bakal ngira gitu loh bakal dipakai sama Jerome, karena itu aku bikin filter tujuannya emang pas pertama aku lagi capek sama skripsi, jadi aku pelariannya bikin filter. Habis itu bikinnya buat iseng-iseng aja jujur, karena nggak ada niatan buat aku berkarya gitu loh. Jadi kayak bener-bener cuma iseng bikin satu aja matematika gitu. Satu lagi kalau nggak salah tentang Malik and the Essential, tapi waktu itu aku bikin matematika itu yang duluan keluar. Nah waktu itu pas pertama kali bikin, kalau nggak salah hari apa ya, aku lupa di kemarin Selasa apa hari Rabu, itu rilisnya tuh pas paginya. Habis itu tiba-tiba aku pakai di Instagram aku, dan teman-teman aku tadi nyanyi teman-teman aku aja yang bakal pakai, sama paling alumni adik kelas gitu kan tuh matematika banget, terus kayak nerd banget gitu, ngasih filternya tebak-tebakan rumus matematika aja, itu matematika paling susah gitu loh di pelajaran di Indonesia gitu kan. Nah, aku kira cuma teman-teman aku aja, circle aku aja yang bakal pakai. Taunya tiba-tiba itu nyebarnya tuh cepat banget, bahkan sampai malamnya tuh Jerome gak pakai. Aku kaget banget kayak, "Hah, ini kok bisa tiba-tiba dia pakai?" gitu. Kayak aku nggak percaya sih, dulu aku nggak percaya, kayak kok bisa, dia amazing banget gitu. Itu aku dulu dikasih tahu sama temen aku, "Yun, udah nyampe Jerome gitu filternya." Kayak, "Hah, kok bisa? Kok dari mana?" Kayaknya emang nyebarnya tuh cepet banget, sampai pada akhirnya aku kayak ngerasa wah ternyata di sini antusias orang-orang sama filter yang belajar itu ternyata tinggi juga gitu loh. Dulu tuh kalau nggak salah baru awal-awal mulai kayak jadi tuh sekolah tuh bosen banget kayak Google Meet, Zoom, terus ngumpulin tugas. Mereka tuh mungkin kayak seneng kayak nemu cara belajar yang baru, yaitu pakai filter Instagram. Jadi mulai semenjak di post sama Jerome itu banyak yang DM kau kayak, "Kak, bikin dong yang IPS, bikin dong yang biologi, bikin dong yang materi-materi lainnya supaya mereka bisa belajar juga dari situ." Dan akhirnya aku mulai bikin materi-materi yang lainnya itu sih dari semenjak banyak yang minta aku, dan juga kayak aku ngerasa enjoy bikinnya, dan aku ngerasa aku pengen banget bikin belajar itu sesuatu yang menyenangkan buat orang, bukan malah jadi beban gitu. Keren banget sih Syah. Selain filter itu buat senang-senang, berarti
Kak Yuna pakai juga buat mengedukasi gitu ya Kak? Betul. Bener Jadi sih. buka Instagram tuh nggak cuma insecure lihat orang banding-bandingin diri sama orang lain, tapi juga bisa oh gue dapat value nih dari sini. Tapi jujur, padahal Kak Yuna yang ditanggepin sama dipakai filternya sama Jerome Pauline, aku ikutan bangga loh Kak. Iya, Kita sebagai Adik adik tingkat. kakak, Alhamdulillah. bangga sih Kak. Jadi kalau bisa aku bilang ini tuh sejak dipakai sama Jerome Pauline bisa jadi kayak suatu hal yang kakak nggak nyangka, tapi kemudian malah jadi lonjakan buat kakak terus berkarya, terus Betul. mengedukasi gitu ya Kak. Bener banget, ternyata aku juga awalnya nggak ngira kalau bakal banyak yang antusias gitu, tapi ternyata banyak banget yang antusias dan juga banyak yang request belajar buat materi lainnya, dan itu menurut aku jarang gitu. Kayak kapan lagi sih anak SMA datang ke kalian terus Kak mau belajar gitu. Dan itu kayak pas aku buka DM kayak Kak, aku mau dong yang belajar bahasa ini, aku mau dong yang tentang biologi, mau dong yang tentang kimia gitu kan. Itu kayak wah jarang nih anak datang ke kita bilang dia mau belajar gitu. Dan akhirnya aku udah ini momen pas banget, akhirnya aku bikin yang lain-lainnya lagi gitu. Oke nih Kak, kita ada pertanyaan selanjutnya nih Kak. Oke. Masih dari orang yang nggak mau disebutin namanya tapi. Nah, kalau dari kakak, pernah nggak sih kamu punya impian yang gila gitu Kak? Impian gila aku ada sih, dulu tuh aku pengen banget bikin sekolah. Jadi kayak aku pengen bikin sekolah di mana di sekolah itu mereka anak-anak punya kebebasan buat belajar, buat explore, dan juga buat mencoba berbagai macam hal yang mereka mau gitu. Dan di sana kita nggak cuma ngajarin tentang materi-materi yang berbau rumus, berbau fisika, kimia, biologi, matematika, tapi kita juga ngajarin gimana sih bahwa pelajaran-pelajaran itu ada di sekitar kita. Kita langsung bener-bener ngelihat, oh ini nih matematika dalam kehidupan sehari-hari itu gimana caranya penerapannya, biologi dalam kehidupan sehari mereka bisa melihat bunga, mereka bisa melihat kendaraan di sekitar mereka, dari belajar dari kehidupan sehari-hari lapangannya gitu. Aku pengen bikin sekolah dan aku pengen jadi kayak kepala sekolah ya gitu sih, kayaknya seru banget kan sih bikin sekolah gitu. Keren banget sih Kak. Tapi Kak, kakak tuh berarti emang pengen ngajar itu dari dulu atau gimana Kak? Apa yang bikin kakak pengen ngajar gitu? Dulu aku pengen ngajar kayak dari pas SMA tuh aku udah mulai suka gitu ya. Aku udah mulai suka buat ikut volunteer, terus habis itu buat coba dulu kegiatan sosial. Aku udah mulai ikut beberapa kegiatan sosial pas SMA. Tapi pas kuliah itu aku mulai realistis juga sih, realistis sama keadaan, dan juga pas itu juga teman-teman aku banyak yang bilang, Yun kayaknya kalau jadi guru tuh nggak bisa jadi karir yang menjanjikan deh buat lo gitu. Kayaknya coba realistis deh sama kehidupan di sekitar kita nih, mau jadi apa matematika gitu. Akhirnya aku itu mengajar cuma jadi hobi aja, yang kayak satu minggu aku volunteer, kayak aku kegiatan sosial itu nggak bener-bener yang serusin banget sampai akhirnya aku coba-coba hal lainnya. Makanya selama kuliah tuh aku 4 tahun tuh bener-bener mencari jati diri gitu. Kayak aku nyobain data science, aku nyobain kayak desain karena aku juga suka desain gitu. Aku bener-bener cobain banyak banget hal, tujuannya bukan karena oh berarti Yuna waktunya banyak nih, gabut nih, nggak kuliah nih, enggak, sebenarnya nggak kayak gitu sih, tapi justru karena aku pengen tahu yang mana nih yang bener-bener hati aku di situ gitu. Jadi emang menurut aku kita harus spend waktu lebih banyak buat cari jati diri aku, daripada aku lulus kuliah bingung mau jadi apa, itu sia-sia banget sih. Jadi mending kamu struggle-nya pas kuliah, daripada nanti habis kuliah aduh gue jadi apa ya gitu. Jadi pas habis kuliah itu aku udah cobain semuanya kan, udah 4 tahun kuliah aku udah cobain semuanya, baru dari setelah kuliah akhirnya aku nyadar kalau wah kayaknya iya nih, kayaknya hati aku beneran nih ngajar deh. Udah cobain banyak hal tapi nggak ada yang bikin aku seneng pas aku ngajar gitu. Jadinya pas sebelum aku wisuda itu aku udah dihubungi sama Color, terus kayak mereka cerita ke aku, meyakinkan aku bahwa kamu bisa kok punya karir dari mengajar gitu. Mereka dibimbing aku nggak cuma mengembangkan aku dari segi pengembangan guru dan ilmu, tapi juga benar-benar secara karir itu dikasih sama mereka gitu. Jadi aku merasa oh ini kayak cocok banget. Berarti nggak salah pilih dong kalau jadiin Kak Yuna sebagai Patricia. Keren banget. Amin. Tapi udah tertarik dari lama ya, kalau kita lihat dari cerita Kak Yuna. Iya. Kalau lama udah dari SMA, karena sampai impiannya buat diriin sekolah kan. Kalau kita gimana ya Dit? Kita belajar sendiri aja agak stres nih Kak. Semoga kita bisa kayak Kak Yuna. Iya. Amin. Tapi semoga jadi diri sendiri aja, karena jadi diri sendiri itu yang paling baik. Bener sih Kak, berarti kuliah tuh kayaknya bukan cuma belajar, tapi buat nyari jati diri juga, ya nggak sih Kak? Dan itu lewat organisasi, lewat waktu buat kepanitiaan, itu aku dapetnya dari situ. Kalau misalnya aku cuman belajar aja, aku nggak bakal setahu dan seyakin ini kalau aku mau yang ini gitu. Oke, bener sih Kak, keren. Nah, kayaknya kita udah nanggepin beberapa pertanyaan dari Cermati Question Box.
Tapi emang nggak bisa semuanya nih teman-teman. Jadi buat yang pertanyaannya belum dijawab sama Kak Yuna, jangan bersedih dulu. Karena kita masih ada kesempatan lain untuk ngobrol-ngobrol sama Kak Yuna. Nah, Kak, tadi kan Kak Yuna udah cerita-cerita nih tentang kendala yang Kak Yuna hadapin, permasalahan yang Kak Yuna hadapin. Nah, dari kendala-kendala itu gimana sih cara Kak Yuna buat ngatasinnya? Nah, kalau buat ngatasinnya, sebenarnya aku nyadar di mahasiswa itu punya yaitu dua K, yaitu K pertama itu keinginan, K yang kedua tuh keterbatasan. Jadi kadang kita pengen nilai bagus, pengen istirahat cukup, pengen punya pacar, pengen punya waktu buat bucin, dan pengen punya waktu buat semuanya, tapi kita punya keterbatasan. Kita tahu sehari cuma 24 jam, kita tahu tenaga kita nggak sebanyak itu, dan akhirnya gimana aku menyeimbangkan antara keinginan sama keterbatasan itu. Jadi yang pertama, untuk menghadapi kendala-kendalanya itu, aku tahu sendiri tadi yang kakak udah bilang, aku kenalin diri aku sendiri, kira-kira keterbatasan aku tuh gimana. Aku capek tuh kalau misalnya udah handle organisasi berapa, dan aku bisa siap ulangan itu kalau belajar sebelum hamil berapa gitu. Itu cara aku menghadapi kendala-kendalanya. Sama aku juga buat manajemen waktunya sih. Manajemen waktu tuh penting banget, karena 24 jam itu kadang bisa kerasa sedikit, kadang bisa berasa banyak gitu. Makanya aku pengennya 24 jam ini dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Kalau di awal-awal ya tips aku mungkin bangun lebih pagi sih. Bangun lebih pagi itu ngebantu kita banget untuk nge-set hari ini kita bakal ngapain aja gitu. Karena kadang hari itu terasa cepat banget. Kenapa? Karena kita bangunnya siang dan baru mulai siang. Dan tiba-tiba ada malam, udah mau besok gitu. Jadinya kita nggak punya cukup waktu buat kita tahu nyelesain tugas-tugas apa aja kita hari ini. Jadi mungkin saran aku bisa bangun lebih pagi, terus juga set goals hari itu mau ngapain aja dan mau targetnya apa aja gitu. Dulu aku biar lebih menghadapinya kayak gitu sih. Berarti sebenarnya tuh langkah-langkah kecil kayak cuma bangun pagi itu tuh ngefek banget lah, Kak. Enak banget, tapi kalian coba deh rasain. Kalau kalian bangun pagi tuh kalian pasti kerasa harinya lebih lama, terus pasti banyak yang dilakukan gitu, di produktif itu nggak sih kalau kalian bangun pagi? Gimana tuh Dit kalau bangun pagi? Mungkin kalau aku mau coba benerin jam tidur aku dulu kali ya. Nah, dan jam tidur betul juga. Bener sih Kak, karena kita tuh sekarang online ya, susah kan bedain waktu kapan kuliah Bener kapan banget. tidurnya. Jadi kadang bahkan sampai malam malah baru ngerjain tugas, ujung-ujung tidurnya malah jadi pagi, jadi kebalik Ya, waktu kita bener Kak. banget itu juga nggak baik sih sebenarnya, karena mungkin bikin kita kayak oh ya aku lebih nyaman kalau kerja malam gitu, oh aku lebih nyaman kalau misalnya belajar malam, tapi tanpa kita sadari justru malah menghabiskan waktu produktif kita pas siang gitu. Jadinya itu nggak efisien juga gitu. Jadi kalau menurut aku kalian bisa maksimalkan waktu dengan baik dengan mengikuti pola ya kalau malam tidur, kalau pagi belajar gitu. Berarti dengan tadi kita ngatur waktu itu, walaupun banyak organisasi, akademisnya kakak itu tetap terjaga nggak sih Kak? Alhamdulillah aku kemarin dapat predikat cum laude. Wah keren. Wah, Dia aktif, cum laude, CV-nya juga tadi keren banget Dit. semoga aja aku bisa gitu sih, Kak. Amin. Oke nih, Kak. Kalau boleh aku simpulin, berarti inti dari semuanya itu kita harus punya time management yang baik. Selain itu juga harus kenal sama diri sendiri pastinya. Betul. Nah, kalau tadi kan kita udah bahas tentang organisasi, kalau sekarang boleh nggak sih Kak aku minta tips trik dalam belajar? Soalnya kalau aku tuh belajar kadang males, terus nggak tahu kapan harus belajarnya, kapan harus mainnya. Tuh. Bener sih Kak, apalagi online gini, aku tuh kadang ngerasa belajar kalau cuma ada ujian, ada kuis, jadinya ketinggalan gitu Kak kalau nggak nggak ada kuis. Bener banget kan. Dulu aku pernah ngerasa ada di mana belajar aku keteteran banget, dan aku akhirnya organisasi semua. Sampai akhirnya belajar aku tuh nilainya jadi jatuh banget gitu. Dan itu aku ngerasa gimana aku bisa mengatasinya adalah dengan tahu prioritas kamu yang mana. Jadi kamu harus tahu masuk ke kampus ini prioritas kamu tuh buat apa buat organisasi atau buat belajar. Dua-duanya sama-sama penting, karena belajar itu nggak cuma dalam kelas tapi juga di luar kelas gitu kan. Cuman yang sebagai pertanggung jawab di ijazah itu tuh bukan tentang organisasi, tapi adalah nilai. Makanya itu harus kamu kejar juga, harus kamu maksimalkan. Kalau misalnya nggak bisa bagus banget, enggaknya yang nggak mengecewakan gitu aja sih. Karena dulu aku ngerasanya ini aku kuliah masih dibayar orang tua, masih dibayarin tinggal sama orang tua juga, ini aku kuliah nggak beasiswa, bukan dari duit aku, makanya aku harus mempertanggungjawabkan uang orang tua itu aku dengan memberikan nilai yang baik lagi gitu. Jadi aku ngerasa itu sebagai bentuk tanggung jawab sih gitu. Dan itu biar gimana caranya kamu nggak keteteran buat belajarnya, kamu harus tahu kapan kamu belajar, harus tahu juga kapan stop sama organisasi. Itu biasanya aku kalau misalnya udah 2 minggu sebelum ujian
atau udah seminggu sebelum UTS itu aku udah minta izin ke kabiro aku, ke kadep aku kayak guys aku mau belajar mode ya, kayak udah waktu belajar ya, udah 2 minggu lagi ujian, nanti sorry banget kalau misalnya flat rest beberapa, tapi gue masih bisa kok di reach gitu. Pokoknya tapi seenggaknya mereka tahu kalau misalnya aku udah nggak bisa seaktif dulu. Nah gitu kok bisa sih diizinin ya, karena sebelum aku izin buat belajar, aku udah maksimal banget di organisasi, aku bener-bener nggak kabur-kaburan, aku kalau dicari ada, aku bener-bener maksimal. Jadinya ketika aku minta izin untuk belajar, untuk izin buat tolong ya kasih aku waktu belajar, mereka paham karena selama ini kamu udah belajar gitu, jadi kayak udah kamu udah organisasi, jadi nggak apa-apa kalau saya mau belajar pas waktu gitu. Itu sih. Mantep banget sih Kak. Berarti kita itu intinya ya organisasinya lancar, pengalaman banyak, tapi IPK juga harus tetap aman ya Kak. Intinya harus seimbang siapa. Iya. Iya Pak, emang butuh waktu Pak, butuh proses buat menyenangkan. Keren banget nih teman-teman. Berarti tips-tips yang tadi Kak Yuna udah kasih bisa banget nih langsung dipraktekin biar akademis sama organisasi kita itu tetap seimbang. Ya nggak sih Dit? Betul banget. Nah sebelumnya Michelle, aku tuh ada penasaran sebenarnya organisasi apa sih Kak yang bener-bener bikin Kak Yuna itu berubah? Dulu aku ngerasa organisasi yang bikin aku berubah tuh kayaknya BMUI deh. Dulu tuh di BMUI soalnya bener-bener ketemu banyak banget orang dari latar belakang yang berbeda, fakultas yang berbeda, departemen yang berbeda, dan cara mereka melihat suatu masalah, cara melihat mereka membuat solusi itu beda banget gitu. Jadi kayak aku banyak belajar dari orang-orang itu. Biasanya kan kalau kita di mata kan masalahnya itu aja gitu ya, kayak nggak banyak yang bisa kita eksplor dan pelajari. Nah aku tuh suka banget kalau misalnya ada masalah baru yang harus aku selesaiin, ada sesuatu yang harus aku belajar dari situ gitu. Jadi waktu di BEMU itu ngerasa kayak wah ini aku bisa nih tumbuh dan berkembang di sini gitu, karena aku banyak menemukan masalah yang menantang gitu, yang buat aku tuh kayak seru buat aku selesaiin gitu. BEMUI sama yang bikin aku kayak berkesan banget gitu ya, itu pas aku gerakan UI mengajar. Dulu pas aku di situ tuh kayak kita spend 1 bulan buat di Lampung pesisir barat gitu, kayak jadi di pedalaman gitu, kita tinggal di sana mengabdi dan juga mengajar. Aku ngerasa pulang-pulang dari situ kayak jadi orang yang beda gitu, karena aku bener-bener recover banget, dan juga aku ngerasa wah ternyata hidup tuh lebih dari sekedar nilai, lebih dari sekedar uang, lebih dari sekedar apa ya, materi lah. Pokoknya hidup tuh tentang bagaimana kita bermanfaat buat orang lain gitu. Dari bulan gue aku ngerasa kayak gitu. Keren sih Kak. Berarti dari yang Kakak ikutin tadi kayak dapet insight baru, kemudian juga ketemu banyak orang, jadi kayak bisa tahu pemikiran orang tuh emang seluas itu, nggak cuma apa yang kita pikirin. Bener sih Kak. dunia tuh bukan cuma kita doang. Oke banget. Asik banget ya Pak. Nah tapi nih Kak Yuna, BTW kayaknya kita udah agak di penghujung gitu nggak sih dia? Mungkin boleh nggak sih aku sekarang minta closing statement gitu untuk teman-teman yang lagi aktif organisasi dan aktif akademisnya juga, gimana sih Kak? Ada yang mau Kakak sampaikan nggak? Mungkin jangan pernah takut buat coba hal baru kali ya, buat coba organisasi yang menantang. Kadang kita tuh nahan-nahan nggak mau organisasi karena nggak ada temennya, karena nggak ada, nanti gue sendirian gitu. Tapi justru di situ kita ditantang untuk keluar dari zona nyaman. Kalau misalnya sama teman-teman terus, nanti kalau kerja juga nggak ada teman gitu loh, mulai dari baru. Kalau mau nunggu siap pas kerja nggak bakal siap. Dan pastiin ketika kamu udah nyemplung, kamu bener-bener totalitas di sana, kayak bener-bener keluarin apa yang kamu bisa. Jangan malah udah setengah-setengah gitu, udah join terus kamu aduh nggak suka ya, tiba-tiba kamu nggak full keluar di sana. Justru kamu harus bertanggung jawab, itu kamu dilatih tanggung jawab. Dan jangan takut tadi ya, jangan takut coba apa aja yang kamu pengen, penasaran, karena kuliah itu 4 tahun, maksimalkan 4 tahun itu sebanyak-banyaknya gitu ya buat organisasi ini itu, dan coba segala macam hal yang kamu cobain, biar nanti setelah kuliah kamu tahu apa yang pengen kamu fokusin gitu. Jadi kalau aku sih prinsipnya lebih baik aku nyoba terus nyesel daripada nyesel karena nggak pernah nyoba. Wih, Mantap banget. Nah teman-teman udah dengar dari Kak Yuna nih tipsnya, jadi semoga kita bisa bikin organisasi sama akademis kita tadi seimbang. Kak Yuna sekali lagi kita makasih banget nih Kakak udah nyempetin waktu buat ngobrol-ngobrol sama kita di Cermati episode pertama ini. Makasih juga udah diundang. Makasih. Nah makasih juga buat teman-teman yang udah nemenin kita dari awal sampai akhir ini. Nah, yang pastinya semoga kita bisa langsung praktekin nih apa aja yang udah dikasih tahu sama Kak Yuna. Nah, kalau sekarang ini udah nggak ada Kak Yuna juga, mungkin nggak seru nggak sih Ca, kalau cuma kita yang ngobrol. Mending kita udahin aja kali ya Cermati episode kali ini. Tapi kok buru-buru banget sih Dit? Gak buru-buru sih Ca, soalnya teman-teman itu bisa ketemu kita lagi di Cermati episode selanjutnya. Bener banget teman-teman.
Kalau gitu mungkin akhir kata nih dari aku Rachel. Dan aku Adit. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di Cermati episode selanjutnya.